Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Rina duduk di tepi tempat tidur dengan pandangan kosong. Matanya menatap foto keluarganya yang terletak di meja kecil di sampingnya. Foto itu sudah pudar, namun kenangan yang terpatri di dalamnya tetap hidup dalam setiap desah nafasnya. Suaminya, Dedi, dan anak perempuannya yang masih kecil, Siti, adalah alasan mengapa ia memilih jalan ini. Jalan yang penuh ketidakpastian, penuh penderitaan, namun penuh harapan. Rina bukanlah orang yang egois. Setiap malam sebelum ia tidur, ia selalu berdoa agar hidupnya dan keluarganya bisa lebih baik. Di desa kecil tempat tinggalnya, pekerjaan terbatas. Dedi hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya sekolah Siti yang semakin tinggi membuat Rina semakin tertekan. Setelah bertahun-tahun berpikir, akhirnya ia mengambil keputusan yang berat untuk pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, ke luar negeri. Ia tahu, keputusannya ini bukanlah jalan yang mudah. Namun, bagi Rina, ini adalah satu-satunya cara untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Dengan semangat yang menggebu, ia meninggalkan rumah dan keluarganya, membawa impian yang besar di dalam hati. Semua orang di desa memberi semangat, meski sebagian juga mengingatkan betapa beratnya kehidupan di luar negeri, terutama bagi seorang perempuan seperti Rina yang belum berpengalaman. Hari keberangkatannya tiba. Ketika ia memeluk Siti untuk terakhir kalinya, anak kecil itu menatapnya dengan mata penuh tanya. "Ibu, kapan ibu pulang?" Rina tersenyum tipis, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. "Ibu akan cepat kembali, sayang. Ibu akan bekerja keras agar kita bisa hidup lebih baik," ujarnya dengan suara yang sedikit tercekat. Siti memeluk ibunya erat-erat, dan Rina merasa sesak di dadanya. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut, mencium keningnya, dan kemudian melangkah pergi. Dedi juga berada di sana, menyaksikan Rina pergi dengan tatapan penuh harap dan kesedihan. "Jaga dirimu, Rin. Semoga semua ini bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik," bisiknya, meski suaranya hampir tak terdengar karena terhalang oleh suara deru mobil yang mulai berjalan. Rina melambaikan tangan dengan tegar. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa perpisahan ini akan sangat berat. Ini adalah keputusan yang harus ia jalani demi masa depan Siti dan Dedi. Saat mobil itu melaju, Rina menatap jalan yang semakin menjauh, merasa seolah-olah dunia ini begitu luas dan asing baginya. Ia tak tahu apa yang akan dihadapi di negeri yang jauh. Namun, yang ia yakini adalah satu hal, ia harus bertahan. Keputusannya sudah bulat, meskipun hatinya penuh keraguan dan ketakutan. Rina tiba di negara tempat ia akan bekerja dengan harapan yang tinggi. Namun, begitu melangkah di tanah yang asing, perasaan gugup dan cemas mulai merayapi hatinya. Tiba di tempat penampungan sementara, ia bertemu dengan banyak perempuan lain yang juga datang dari berbagai negara. Meskipun mereka semua berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, mencari kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Hari pertama di negara asing itu terasa seperti mimpi buruk. Pekerjaan yang ia terima jauh dari harapan. Rina ditempatkan di rumah seorang majikan yang tidak memperlakukannya dengan baik. Setiap hari, ia harus bekerja tanpa henti, mulai dari memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga merawat anak-anak majikan yang tidak pernah berhenti menangis. Waktu tidur yang seharusnya cukup untuk tubuhnya menjadi terbatas. Seringkali, ia terjaga hingga larut malam, menatap langit-langit kamar yang sempit dan kotor, bertanya-tanya apakah ia akan bisa bertahan. Majikannya adalah seorang wanita yang tegas, bahkan terkesan dingin. Setiap kesalahan kecil Rina dihukum dengan kata-kata tajam dan perlakuan yang keras. Rina harus membiasakan diri dengan rutinitas yang sangat melelahkan, tanpa ada kesempatan untuk berbicara dengan keluarga di rumah. Meski setiap malam ia merindukan suara tawa anaknya dan pelukan hangat suaminya, Rina tidak bisa berbuat banyak. Ia harus menjaga harapan di dalam hatinya, meski hatinya sendiri terasa hancur. Terkadang, ketika tak ada seorang pun yang melihat, ia menyeka air mata yang jatuh tanpa suara.
Hari demi hari, tubuhnya semakin lelah, dan semangatnya perlahan terkikis. Namun, Rina tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Setiap kali ia ingin menyerah, ia ingat akan wajah Siti yang ceria, dan betapa mereka semua membutuhkan pengorbanannya. Ketika merasa hampir kehilangan harapan, Rina mengingat pesan suaminya, Dedi, yang selalu menyemangatinya. "Ibu, pasti akan ada jalan. Jangan pernah berhenti berjuang." Namun, semakin lama di sana, semakin terasa betapa beratnya menjalani hidup sebagai seorang TKW. Tidak hanya fisik yang terkuras, tetapi juga mentalnya. Suatu hari, Rina mengalami kejadian yang membuat hatinya semakin hancur. Ia salah membuat hidangan, dan majikannya marah besar. Tanpa ampun, Rina dimarahi dengan kata-kata yang menyakitkan. "Kamu bodoh, tak bisa melakukan pekerjaan yang paling sederhana," katanya dengan nada penuh hinaan. Rina merasa seolah seluruh dunia menimpanya. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir menetes. Namun, malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidurnya yang sempit, Rina merenung. Ia menyadari bahwa ia sudah jauh di luar zona kenyamanannya. Tidak ada tempat untuk kembali. Semua yang ada sekarang hanyalah perjuangannya untuk bertahan demi keluarga yang ia cintai. Dalam kesendirian itu, ia merasa semakin jauh dari mereka. Namun satu hal yang selalu ia pegang teguh adalah janji yang ia buat untuk pulang dengan membawa harapan baru. Meski hati ini terluka, ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan semakin lama Rina semakin merasa kesepian. Pekerjaan yang tak pernah ada habisnya, perlakuan majikan yang keras, dan kebiasaan hidup yang asing semakin membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tak ia kenali. Meskipun ia berusaha untuk bertahan, rasa cemas dan takut selalu menghantui pikirannya. Rina sering terbangun di malam hari dengan dada yang sesak, membayangkan nasib keluarganya di rumah. Ia ingin sekali pulang, tapi ia tahu bahwa jika ia pulang sekarang, semua yang sudah ia perjuangkan akan sia-sia. Di sisi lain, ia juga merasa cemas terhadap keadaan anaknya, Siti. Setiap kali ia menghubungi suaminya lewat telepon, Rina tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang Siti. "Bagaimana dengan sekolah Siti? Dedi, apakah dia baik-baik saja?" tanyanya dengan suara gemetar. Dedi selalu meyakinkan bahwa Siti sehat dan baik-baik saja, tetapi Rina merasa tidak bisa tenang. Ia merasa terpisah jauh dari kehidupan anaknya, dan rasa bersalah terus menggerogoti hatinya. Suatu hari, Dedi mengabarkan berita yang membuat hatinya hampir hancur. Siti jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Rina bisa merasakan dunia seakan runtuh saat mendengar kabar tersebut. Tangisnya meledak di tengah malam. Suaranya yang tersendat-sendat menjadi satu-satunya suara yang menemani keheningan kamar sempitnya. "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Kenapa aku jauh dari mereka?" pikirnya sambil terisak. Rina merasa tidak bisa melakukan apa-apa, meskipun hatinya begitu ingin pulang dan merawat anaknya. Pekerjaan yang berat dan tak kenal waktu, ditambah dengan rasa cemas yang tak pernah hilang, semakin membuat Rina merasa terhimpit. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya yang gelap setiap malam, berharap bisa mendengar kabar baik tentang anaknya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah berita-berita yang semakin menambah rasa cemas dalam hatinya. Siti belum juga sembuh, dan Dedi terus mengirimkan pesan-pesan singkat yang penuh dengan kekhawatiran. Rina merasa terasing. Dunia ini begitu besar dan asing baginya, dan ia semakin merasa jauh dari rumah. Ia sering bertanya-tanya, apakah perjuangannya ini akan sebanding dengan apa yang ia korbankan? Apakah semua penderitaannya akan terbayar ketika ia kembali ke rumah dengan membawa uang yang cukup untuk membahagiakan keluarganya? Namun, di balik segala kesedihan itu, Rina selalu berusaha menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia mengingat senyum Siti yang ceria, dan bagaimana Dedi selalu memberinya dukungan meski mereka terpisah jarak. Rina berjanji pada dirinya sendiri, meski apapun yang terjadi, ia akan bertahan. Karena, pada akhirnya, ia tahu bahwa hanya dengan perjuangan keras inilah, ia bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak dan suaminya. Namun, hatinya tetap dihantui oleh perasaan bahwa semakin lama ia tinggal jauh dari rumah, semakin banyak yang hilang dari hidupnya.
Dalam diamnya, ia berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menghadapinya, agar segera diberi kesempatan untuk kembali ke rumah dan merasakan pelukan anaknya kembali. Kepergiannya mungkin telah membawa harapan, tetapi kenyataan yang ia hadapi kini begitu berat dan penuh dengan air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Waktu terus berjalan, namun beban hidup Rina semakin berat. Setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir, dan meskipun ia berusaha tersenyum di depan orang-orang di sekitarnya, hatinya hancur berkeping-keping. Kondisi Siti semakin memburuk, dan meskipun Dedi berusaha meyakinkan Rina bahwa semuanya akan baik-baik saja, Rina merasa tak ada yang lebih buruk daripada merasa tak berdaya di tempat yang jauh dari keluarga tercinta. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari pekerjaannya dan menghubungi majikan dengan harapan bisa pulang secepatnya untuk melihat Siti. Namun, permohonannya ditolak. Majikannya tidak peduli dengan keadaan keluarganya. "Kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dulu. Keluargamu bukan urusan saya," jawab majikannya dingin. Hati Rina terasa teriris mendengar itu. Tak ada ruang untuknya untuk pulang. Ia dipaksa untuk terus bekerja, meskipun hatinya sudah hancur, meskipun Siti sedang sakit, meskipun ia sangat ingin mendekap anaknya kembali. Siti yang dulu selalu memanggilnya dengan suara ceria, sekarang tak bisa ia temui. Rina merasa dunia semakin sempit, dan dirinya semakin terkepung dalam rasa sakit yang tak berkesudahan. Hari demi hari, Rina bekerja tanpa henti. Tubuhnya yang semakin lelah, ditambah dengan pikiran yang kacau, membuat ia semakin rapuh. Namun, ia tetap bertahan. Meski ia merasa semakin hilang dari kehidupannya yang dulu, meski ia merasa tak ada lagi cahaya yang menerangi jalan hidupnya, ia terus melangkah dengan harapan yang tersisa di ujung-ujung jarinya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Rina duduk sendirian di kamar sempitnya yang gelap. Ia menatap foto keluarganya, menggenggamnya erat-erat seolah berharap bisa merasakan kedekatan mereka meskipun terpisah oleh ribuan kilometer. Hatinya penuh dengan kerinduan, namun ia tahu bahwa ia tak bisa pulang begitu saja. Keputusan yang sudah ia buat, pengorbanannya yang begitu besar, semua itu masih menuntutnya untuk bertahan. Ketika air matanya mulai menetes lagi, Rina berpikir tentang apa yang telah ia lewati. Ia teringat bagaimana dulu, saat berangkat, ia merasa penuh harapan. Ia yakin bahwa semua pengorbanan ini akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Namun kini, ia merasa bahwa harapan itu semakin memudar, tergerus oleh realitas yang pahit. Ia ingin sekali mendengar suara Siti yang memanggilnya, merasakan pelukan Dedi yang menenangkan. Namun, waktu dan jarak telah mencuri kebahagiaan itu darinya. Meski demikian, di balik segala kesedihan dan penderitaan yang ia alami, Rina tahu bahwa ia harus terus berjuang. Ia telah melewati begitu banyak cobaan, dan ia tidak bisa menyerah begitu saja. Di dalam hati, ia memutuskan untuk terus bertahan, karena ia tahu bahwa keluarga kecilnya membutuhkan dia. Rina percaya bahwa segala pengorbanannya, meskipun berat dan penuh air mata, akan membawa kebaikan pada akhirnya. Pada akhirnya, Rina mengerti satu hal yang sangat mendalam. Pengorbanan seorang ibu tidak pernah dihitung dengan waktu atau kebahagiaan yang sementara. Pengorbanan seorang ibu dihitung dengan seberapa besar cinta yang ia berikan, seberapa dalam doa yang ia panjatkan untuk anak dan suaminya, dan seberapa besar kekuatan yang ia temukan dalam setiap langkah penuh penderitaan. Kepedihan yang ia rasakan sekarang mungkin tidak akan pernah hilang, tetapi ia akan terus berjalan. Karena bagi Rina, meskipun tubuhnya lelah, meskipun hatinya terluka, harapan untuk kembali ke pelukan keluarga akan selalu membimbingnya, bahkan ketika segala sesuatu terasa gelap. Dan suatu saat nanti, ia akan pulang, membawa harapan yang lebih besar, meskipun dengan air mata yang tak pernah berhenti mengalir.